Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Bagus Pratama dengan NIM 2209 113926. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu perbandingan ideologi Indonesia dengan ideologi lainnya. Baik, masuk kepada slide pertama yaitu mengenai adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu mengenai yang pertama itu adalah pengertian ideologi, lalu yang kedua macam-macam ideologi, ketiga perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, dan terakhir kesimpulan. Masuk kepada pengertian ideologi yang dimana ideologi adalah secara umum suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, termasuk pada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu yang kedua bidang sosial, bidang kebudayaan, dan bidang keagamaan. Lalu ini menurut pendapat ahli yaitu Karl Marx yang dimana ia mengatakan bahwasanya ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam macam-macam ideologi, di mana macam-macam ideologi yang pertama itu adalah Pancasila, sebagaimana ideologi Pancasila dianut oleh negara kita itu Indonesia. Adapun ideologi Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Monodualisme ini adalah kodrati, maka manusia tidak dapat hidup sendirian. Ia selalu membutuhkan yang lain, dan ideologi Pancasila juga mengakui atas kebebasan hak-hak masyarakat. Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Pancasila juga disebut sebagai ideologi terbuka dan bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya atau nilai aslinya. Lalu masuk pada ciri-ciri ideologi Pancasila itu sendiri. Yang pertama ialah ideologinya terbuka dan tidak totaliter. Lalu yang kedua, ideologi terbuka mengusung sistem yang demokratis. Nilai dan cita-cita ideologi terbuka berasal dari rohani, budaya, dan moral masyarakat. Mencapai cita-cita bangsa secara bersama-sama dan nilai dalam ideologi terbuka digali dari kehidupan bangsa. Lalu yang terakhir, ideologi terbuka menghargai perbedaan dan keberagaman. Adapun kelebihan ideologi Pancasila ialah yang pertama dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Lalu yang kedua merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Lalu yang ketiga memberi inspirasi akan tata masyarakat bebas. Lalu yang keempat menjadi sumber etik sosial. Yang kelima sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan dan segala manifestasinya. Adapun kekurangan ideologi Pancasila adalah yang pertama memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki, lalu adanya kemungkinan masuknya kepentingan neoliberal atau lalu yang ketiga terlalu normatif, dan yang keempat dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis secara bersama-sama. Masuk pada ideologi kedua, yaitu liberalisme. Adapun ideologi liberalisme memandang bahwa sejak manusia dilahirkan, bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan. Atau bisa kita sebut juga adalah HAM. Lalu ada hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Orang-orang yang menganut ideologi liberal mendukung hak hak individu, demokrasi, sekularisme, kebebasan beragama, dan ekonomi pasar. Adapun ciri-ciri dari ideologi liberal adalah yang pertama, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Lalu yang kedua, setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama. Dan yang ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Lalu yang keempat, pemerintah dipilih dengan persetujuan rakyat. Dan kelima, negara hanya sebuah alat. Adapun kelebihan ideologi liberal ialah di mana pertama, masyarakat memiliki keinginan untuk berkembang agar lebih baik. Lalu yang kedua, setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Lalu yang ketiga, persaingan yang terjadi di dalam masyarakat bersifat positif. Dengan demikian, setiap individu berkeinginan untuk bersaing menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Dan yang terakhir, setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih partai politik tanpa adanya intervensi dari orang lain. Dan adapun kekurangan ideologi liberal ialah yang pertama menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Lalu yang kedua munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Lalu yang ketiga pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang keempat adanya persaingan bebas sehingga sulit meratakan pendapatan masyarakat. Lalu yang terakhir terbentuk kelompok masyarakat yang merasa memiliki derajat tinggi dari kelompok masyarakat lainnya dan sebaliknya. Adapun ideologi selanjutnya yaitu mengenai ideologi komunisme, yang dimana ideologi komunisme adalah sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, di mana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, dan karenanya komunisme juga disebut anti-liberalisme.
Adapun ciri-ciri ideologi komunisme yang pertama ialah komunisme mengajarkan tentang teori perjuangan kelas, lalu yang kedua, kepemilikan barang menjadi milik bersama, yang ketiga, kepentingan kelompok lebih penting, dan keempat, revolusinya menjalar ke seluruh dunia. Adapun kelebihan ideologi komunisme ialah yang pertama, karena perekonomian sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Lalu yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Lalu yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan karena semuanya dikendalikan oleh pemerintah. Lalu yang keempat adalah jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah kekurangan ideologi komunisme, yang dimana kekurangan yang pertama ialah pers dijadikan alat propaganda untuk pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. Lalu yang kedua, mematikan inisiatif individu maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusatnya. Lalu yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan keempat, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber dayanya. Adapun ideologi selanjutnya yaitu mengenai ideologi sosialisme, di mana ideologi sosialisme adalah ajaran ataupun paham kenegaraan serta paham ekonomi yang mengupayakan agar harta benda, industri, serta perusahaan menjadi milik negara. Masuk pada ciri-ciri ideologi sosialisme di mana yang pertama adalah tidak adanya pembagian kelas sosial, lalu yang kedua mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara, hak milik pribadi atas produksi tidak diakui, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan sederajat. Lalu yang ketiga, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Adapun kelebihan ideologi sosialisme ialah yang pertama, terjadi pemerataan sosial sehingga tidak ada jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Lalu yang kedua, solidaritas antar masyarakat tinggi. Adapun kekurangan ideologi sosialisme ialah yang pertama, individu sulit untuk mengembangkan diri, hak asasi manusia terkadang diabaikan demi kepentingan bersama. Masuk pada perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, di mana perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah politik hukum, di mana Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Lalu yang sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara, dan pada komunisme, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu partai politik, hukum untuk melanggengkan komunisme. Lalu yang selanjutnya ialah liberalisme, di mana demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Lanjut pada perbedaan selanjutnya yaitu pada aspek ekonomi, di mana pada Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Lalu pada sosialisme, peran negara kecil, kapitalisme, dan monopolisme. Lalu yang komunisme, peran negara dominan demi kolektivitas, berarti demi negara, monopoli negara. Lalu yang selanjutnya ya liberalisme, di mana liberalisme peran negaranya kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan yang bebas. Selanjutnya pada aspek agama, di mana Pancasila bebas memilih agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu pada sosialisme, agama harus mendorong berkembangnya kebersamaan, diutamakan kebersamaan. Lalu di komunisme, agama harus dijauhkan dari masyarakat, atau bisa kita bilang juga ateis. Di liberalisme, agama adalah urusan pribadi, bebas beragama, atau memilih agama. Pada aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat, di mana pada ideologi Pancasila, individu diakui keberadaannya. Hubungan individu dan masyarakat dilandasi dalam 3S, yaitu selaras, serasi, dan seimbang. Pada ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Lalu pada ideologi komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lah yang lebih penting. Selanjutnya itu liberalisme, di mana liberalisme individu lebih penting daripada masyarakat dan masyarakat diabdikan bagi individu. Baik, masuk pada materi terakhir yaitu mengenai kesimpulan, di mana kesimpulan dari adanya presentasi kita hari ini yaitu ialah ideologi Indonesia dengan ideologi lainnya memiliki perbandingan di setiap tujuan yang ingin diraih di berbagai bidang, baik itu pada bidang politik hukum hingga pandangan individu terhadap masyarakatnya, di mana Pancasila secara garis besar lebih mengutamakan kepentingan serta tujuan bersama dibandingkan kelompok saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.